Saya Pendeta HKBP Resort Parulian, Litong Lihuta. Di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, firman-Mu kiranya menjadi terang dan kekuatan bagi perjalanan hidup kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Kamis 15 September 2022, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 10, demikian firman Tuhan, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Keputusan dan kehendak Allah tidak berubah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bangsa Israel menyembah berhala, sebab bagi mereka berhala dapat melakukan dan memperbolehkan melakukan apa yang sesuai dengan selera mereka. Tidak demikian dengan Allah. Allah adalah Allah yang tidak kompromi terhadap selera, yang bertentangan dengan kehendaknya. Dia tidak menyukai tindakan dosa dan kejahatan. Dia teguh setia pada dirinya dan bukan pada selera serta keinginan manusia. Wujud berhala yang dimaksud tidak harus patung dan dewa-dewi sesembahan. Bisa juga praktik-praktik tidak bermoral. Penyembahan berhala sudah terjadi ketika hati kita menolak tunduk kepada Allah yang sejati dan kepada kehendaknya. Namun demikian Allah tidak berubah dalam komitmennya kepada umat pilihannya, yaitu untuk menyelamatkan mereka. Keselamatan yang akan Allah nyatakan bukan berarti bahwa Allah kompromi dengan kedurhakaan umatnya. Keselamatan adalah ketegasan Allah membebaskan umatnya dari dosa dan kesesatan. Karena itu Allah menuntut umatnya sadar dan bertobat, dan mempercayakan dirinya dan menempatkan Allah dan kehendaknya berkuasa di dalam hidup umatnya. Yesaya 46 ayat 8 sampai 9 mengatakan, ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, keputusan dan kehendak Allah di dalam hidup kita adalah keputusan dan kehendak untuk menyelamatkan kita. Tidak ada keputusan dan kehendak Allah bagi kita yang merupakan keputusan dan kehendak yang akan mencelakakan. Seperti apapun dosa dan kejahatan kita, Allah tidak menginginkan kecelakaan kita. Tetapi yang Allah inginkan dan Dia nantikan sampai saat ini adalah pertobatan, supaya setiap orang selamat dan hidup. Jika saat ini saudara memberhalakan sesuatu di dalam hidupmu, saatnya saudara bertobat dan meninggalkannya. Saudara kembali kepada Allah dan mempercayakan dirimu dan seluruh aktivitasmu hanya kepada Allah dan kehendaknya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah menjamin keselamatan setiap orang yang datang kepadanya dan yang melakukan kehendaknya. Allah tidak pernah berubah dengan keputusan dan kehendaknya yang sudah ada sejak zaman purbakala.
Dia setia pada perkataannya dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Penyertaannya kepada kita adalah penyertaan yang sampai kepada akhir zaman. Kiranya kesetiaan kita kepada Allah adalah kesetiaan yang sampai akhir. Walau kita menghadapi dan mengalami kesusahan dan pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini, keputusan dan kehendak Allah tidak berubah. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 133 ayat 1. Otondi namanggohi roha. Otondi namanggohi roha. Nipani dangina parjoloi. Nasodung olo marna loja. Mangalo musuni tuhatai. Sungguli dohot rohanamion. Mamari tahun Yesus tok. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, karena kami yakin dan percaya jika kami dapat menjalani hidup ini, itu adalah karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Yakinkan kami Tuhan, bahwa apa yang telah Engkau putuskan dan apa yang Engkau kehendaki tidak akan pernah berubah. Engkau setia akan janjimu. Kiranya juga kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu menjadi umat yang setia sampai akhir kepada Tuhan. Jadikan kami menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, menjadi saksi-Mu bagi setiap orang. Kami berdoa, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.